Kami kami dari kelompok 5 yang akan saya Marwah Dauti 22 2018 047, Hasna Nisrina 22 2018 052, Muhammad Taufik Rahman 12 062, Jihad Barwi 22 2018 071, Fiska Ayu Sofiani 22 2018, Mia Oktaviani 22 2018 082, dan Muhammad 22 2018 090. Kami di sini akan menjelaskan tentang aspek hukum prakonstruksi. Pertama, saya akan menjadi singkat mengenai hukum, jasa konstruksi, dan kontrak kerja konstruksi. Hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan berperan sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Jasa konstruksi menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 pasal 1 ayat 3 berbunyi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi, dan atau pekerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 mengenai UJK pasal 1-8 berbunyi, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dan menurut Undang nomor 18 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 disebut sebagai kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan Mas, koneksinya hilang ya? Koneksinya hilang. Maaf Pak, sebelumnya ada kendala koneksi. Ya, nggak apa. Santai. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 Pasal 1 Ayat 5 disebut sebagai kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua sebagai pelaksana bangunan. Sesungguhnya, seluruh dokumen kontrak, terutama kontrak atau perjanjian itu sendiri, merupakan hukum bagi para pihak yang menandatangani kontrak. Pasal 1338 KUHP menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ada 12 poin aspek hukum yang berdampak serius pada hukum. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada penghentian sementara pekerja. Penghentian sementara pekerja konstruksi untuk sementara waktu ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai tindakan darurat.
Pemberhentian pekerjaan yang sebagai tindakan darurat adalah tindakan pemberhentian kontrak yang tidak tercantum dalam kontrak perjanjian awal antara penyedia jasa dan pengguna jasa, seperti halnya penghentian sementara konstruksi tol Serang Palembang. Diberikan selama 14 hari, berlaku sejak pengajuan surat usulan penghentian sementara oleh Direktur Jenderal Dirjen Bina Marga. Mendapat persetujuan Menteri PUPR tanggal 16 April 2020 dan selanjutnya pekerjaan konstruksi dapat dimulai kembali apabila kondisi di lapangan dinyatakan aman. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri nomor 2/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran coronavirus 2019 atau disingkat COVID-19 dalam menyelenggarakan jasa konstruksi yang terbit pada 27 Maret 2020, di mana salah satu poin penting yang diinstruksikan oleh Menteri PUPR adalah penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar. Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tetap mengacu pada mekanisme penghentian pekerjaan sementara yang terdapat dalam lampiran tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi pada Inmen PUPR. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen, dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayar. Hal ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak, dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan yang kedua, sebagai sanksi. Berbeda halnya dengan pemberhentian sementara pekerjaan yang menjadi tindak darurat, pemberhentian sementara pekerjaan yang menjadi sanksi ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 151 yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dari berupa teguran tertulis hingga melakukan pencabutan lisensi. Dan pada pasal 153 ayat 3 yang berbunyi, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak pengenaan sanksi tertulis usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan izin usaha dan penyebaran denda dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi pemberhentian sementara kegiatan layanan jasa hingga terpenuhi kewajiban. Next. Yang kedua ada bahasa kontrak. Bahasa kontrak, penggunaan bahasa kontrak dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 50 yang berisi 1. Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam hal kontrak kerja konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2, digunakan kontrak kerja konstruksi dalam bahasa Indonesia. Nah, di nomor 3 ini ada pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak adalah pelaksanaan pekerjaan dihentikan oleh salah satu pihak secara sepihak dengan membatalkan kontrak. Oleh karena itu, hak pengguna maupun penyedia jasa dalam hal ini harus disebutkan dengan jelas, dituntut dalam PP nomor 29 tahun 2000, wajib dicantumkan di dalam kontrak. Nah, pembatalan ini tuh dilakuin karena pelanggaran sama kesepakatan yang udah ditentuin di dalam kontrak itu. Jadi hak-hak para pihak penyedia jasa atau pengguna jasa itu untuk batalin kontrak harus jelas disebutin gitu. Karena konsekuensi hukum akibat yang timbul juga kayak hak-hak dan kewajiban para pihak sama tata cara pemberitahuan tentang pemutusan kontrak juga harus diatur dengan jelas. Seperti pada
Permen PUPR nomor 31 tahun 2015 SSUK angka 43. Proses pemutusan kontrak konstruksi di Indonesia harus terlebih dahulu melalui proses penyelesaian kontrak kritis dengan showcase meeting atau SCM untuk penanganan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Nah, dapat kita lihat juga dasar hukum pemutusan kontrak itu ada pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 93 Ayat 1 yang berbunyi PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila terdapat 4 poin. Yang pertama ini, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang atau jasa sudah melampaui 5%, 5/100 dari nilai kontrak. Yang poin kedua, penyedia barang atau jasa lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Poin ketiga, penyedia barang atau jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Dan atau poin keempat, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dinyatakan dengan benar oleh instansi yang berwenang. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi pemutusan kontrak itu banyak, mulai dari penetapan pemenang kontrak, pelaksanaan hingga pengendalian, sampai ke hal-hal yang di luar kehendak para pihak yang terikat di dalam kontrak itu. Nah, permasalahan ini tuh nggak cuma mempengaruhi pelaksanaan konstruksi sama ya secara signifikan gitu, tapi juga bisa berujung ke pemutusan atau penghentian kontrak. Nah, selain permasalahan yang tadi penghentian kontrak konstruksi juga bisa terdampak dari kejadian yang tak terduga atau kahar yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar hukum dari pemutusan kontrak ini yang bermasalah ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 93 Ayat 2 yang berbunyi dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang atau jasa. Terdapat 4 poin. Yang pertama, jaminan pelaksanaan dicairkan. Yang kedua, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang atau jasa, atau jaminan uang muka dicairkan. Poin ketiga, penyedia barang atau jasa membayar denda dan atau poin keempat, penyedia barang atau jasa dimasukkan dalam daftar hitam. Kita dapat lihat pada gambar di samping ini, akibat dari kesalahan pada tahap pemilihan SPPBJ itu, kalau kontrak tidak memenuhi syarat sahnya kontrak, penyedia itu harus terbukti melakukan 3 hal, yaitu yang pertama itu KKN, yang kedua penyimpangan prosedur, dan yang ketiga karena sanksi daftar hitam. Dan untuk akibat dari kesalahan pada tahap pelaksanaan kontrak, berakhirnya kontrak, itu one prestasi. Nah, one prestasi itu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi. Nah, itu meliputi 11 hal. Namun saya di sini cuman ada 5 poin gitu ya. Yang pertama itu KKN, yang kedua penyimpangan prosedur, yang ketiga pilot, yang keempat dikarenakan sanksi daftar hitam, dan yang kelima gagal memperbaiki kinerja saat kontrak kritis. Untuk dasar hukum tahapan pemutusan kontrak itu ada pada pasal 93 ayat 1 huruf A1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang atau jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan
pada pasal 93 ayat 1 huruf A2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir pada pasal 93 ayat 1A Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi pemberian kesempatan kepada penyedia barang atau jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A1 dan huruf A2 dapat melampaui tahun anggaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pemutusan kontrak. Nah, yang pertama itu terciptanya kontrak antara PPK dan penyedia. Nah, yang kedua itu PPK meneliti apakah penyedia barang atau jasa mampu atau tidak menyelesaikan keseluruhan pekerjaannya. Nah, yang ketiga ini apabila penyedia tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka pada poin 4 penyedia diberi waktu ekstra hingga 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun keputusan memberikan kesempatan atau melakukan pemutusan kontrak ini wewenang dari PPK seperti disebut pada pasal 93 ayat 1 huruf A1 dengan mempertimbangkan manfaat, resiko, efektivitas, sama ketersediaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, setelah diberi kesempatan, namun penyedia tidak melakukan pekerjaannya ya, dengan 50 hari kalender itu, maka pada poin ke-6 itu PPK dapat dilakukan pemutusan kontrak. Nah, PPK juga sebelumnya harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis seperti yang sudah diatur di dalam kontrak. Next. Yang keempat adalah domisili. Kesepakatan mengenai domisili tempat kedudukan para pihak dalam suatu kontrak ditentukan hanya dengan maksud apabila timbul perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh pengadilan. Apabila disepakati dalam kontrak bahwa pilihan penyelesaian sengketa adalah arbitrase, maka penetapan domisili tidak diperlukan. Di ini tuh banyak kontrak yang walaupun telah memilih arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa, tetapi masih tetap mencantumkan domisili gitu. Jadi sekali telah menetapkan pilihan sengketa melalui arbitrase, jadi domisili itu nggak perlu dicantumkan dalam kontrak. Poin kelima, waktu pelaksanaan. Surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang harus memuat salah satunya adalah jangka waktu pelaksanaan. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahun tunggal. Tahun tunggal adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam 1 tahun. Yang kedua, tahun jamak. Tahun jamak adalah pekerjaan yang di pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 tahun. Nah, di dalam waktu pelaksanaan ini sering terjadi perselisihan atau munculnya sengketa masalah di mana hari dimulai bekerja. Apakah dimulai hari kerja atau sesuai dengan hari kalender selama 7 hari. Maka dari itu, waktu pelaksanaan diatur di dalam dokumen kontrak, harus tertulis di dalam dokumen kontrak. Yang pertama, batas waktu kewajiban kontraktor.
Maksudnya itu adalah penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati antara pihak owner dan pihak kontraktor. Yang kedua, jumlah hari kontrak. Jadi berapa total hari pelaksanaan proyek itu dilakukan. Ketiga, kapan dimulainya waktu pelaksanaan. Di kapan dimulainya waktu pelaksanaan ini sering terjadi perselisihan yang tadi disinggung. Maka dari itu harus ditentukan terlebih dahulu kapan dimulainya waktu pelaksanaan. Misalnya sejak penandatanganan kontrak atau tanggal terbitnya surat perintah kerja atau saat pemberian uang muka. Lalu keempat, waktu setiap bagian pekerjaan. Maksudnya itu adalah dibuat dalam bentuk time schedule yang dibuat kontraktor dan disepakati oleh manajemen konstruksi saat pelaksanaan proyek. Nah, kelima itu ada perubahan batas akhir waktu pelaksanaan. Misalnya itu penjelasan tentang apakah kontraktor berhak mengubah batas waktu penyelesaian proyek akibat hal-hal tertentu yang dianggap merugikan secara waktu. Misalnya kalau ada bencana gitu alam atau hal lainnya, bisa ditambah penambahan pekerjaan jika keadaan memaksa gitu. Jadi harus dibicarakan oleh kedua belah pihak yang nanti dibahas oleh rekan saya. Lalu ada syarat adanya perpanjangan waktu. Biasanya harus ada persetujuan dari owner secara tertulis yang menyinggung dari poin kelima. Denda keterlambatan. Ganti rugi keterlambatan karena keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi. Nah, dulu dalam setiap kontrak ada pasal yang mengatur sanksi berupa denda yang harus dibayar penyedia jasa karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Di barat pasal ini sering disebut penalty clause dan kita sering menyebutnya sebagai denda keterlambatan. Nah, masalah ini menjadi kritis dan dapat menjadi benih perselisihan. Maka dari itu harus kita ketahui tentang jenis-jenis keterlambatan. Jenis keterlambatan yang pertama, keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor. Jika keterlambatan ini disebabkan oleh kontraktor, maka kontraktor wajib membayar denda dan tidak memperoleh perpanjangan waktu. Yang kedua, keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian yang bersifat alami atau netral. Kontraktor tidak memperoleh biaya ekstra, tidak membayar ganti rugi, tetapi memperoleh perpanjangan waktu dan terbebas dari kewajiban membayar. Nah, biasanya ini tuh disebabkan oleh perubahan keadaan cuaca, iklim, atau bencana alam lainnya. Yang ketiga, keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa, employer, atau konsultan. Kontraktor memperoleh tambahan biaya, perpanjangan waktu, dan terbebas dari kewajiban, karena ini tuh disebabkan dari pihak ownernya, kesalahan dari pihak ownernya. Yang keempat, keterlambatan berlapis. Maksudnya itu, jadi yang bertanggung jawab itu ada dua, antara keterlambatan dari kontraktor dan dari pihak si employer-nya. Jadi keterlambatan yang satu merupakan tanggung jawab kontraktor, di mana kontraktor tidak berhak memperoleh perpanjangan waktu karena kontraktor memperbaiki kerusakan. Namun di sisi lain terjadi keterlambatan dari sisi employer-nya yang memberikan hak kepada kontraktor untuk memperoleh perpanjangan waktu dan penggantian biaya karena employer terlambat menyerahkan atau memberikan gambaran gitu. Lanjut nih. Nah, ganti rugi akibat keterlambatan ini diatur di Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 4. Isinya itu 1:1000 per hari keterlambatan dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan atau sebelum PPN apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau 1/1000 per hari keterlambatan dari harga kontrak sebelum PPN apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan berfungsi. Yang ketiga, denda maksimum besarnya denda itu 5% atau 50 hari keterlambatannya. Tadi yang udah diatur, yang telah disebutkan oleh teman saya di pemutusan kontrak. Poin ketujuh itu ada penyelesaian perselisihan atau settlement of dispute.
penyelesaian perselisihan atau settlement of dispute itu harus diatur batas waktu musyawarah untuk mufakatnya. Nah, jadi penyelesaian perselisihan itu kan biasanya disepakatinya oleh musyawarah, kemudian untuk mencapai mufakat. Tapi tetap harus ada batas waktunya. Terus lembaganya juga harus ditetapkan. Itu juga udah sesuai sama peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 pasal 23 ayat 1 butir H dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 pasal 22 butir H. Soalnya kalau jadi kayak walaupun awalnya waktu pembuatan kontrak itu udah ada itikat baik dari para pihaknya ya, dari setiap pihaknya, tapi kalau misalnya nggak diatur dengan baik itu bisa jadi ada timbulnya perselisihan atau sengketa gitu di kemudian hari. Mungkin awalnya baik-baik aja, tapi kalau misalnya udah terjadi itu nanti nggak akan mencapai mufakat. Nah, kalau misalnya udah nggak mencapai mufakat itu dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan. Nah, masalahnya kapan perselisihan tersebut dapat diserahkan ke arbitrase atau pengadilan itu kalau misalnya musyawarahnya aja nggak selesai gitu. Next nih. Poin ke-8 selanjutnya itu ada klaim. Klaim itu dalam kontrak konstruksi itu merupakan masalah yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya atau tambahan waktu, serta perselisihan antara pengguna jasa atau penyedia jasa. Pasal ini penting untuk memberikan peluang bagi para pihak untuk mengajukan klaim dalam hal-hal tertentu. Hal ini dipandang penting karena kita terlanjur mengartikan klaim itu sebagai tuntutan. Klaim itu terjadi karena beberapa faktor. Misalnya ada komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa buruk, administrasi kontrak yang tidak mencukupi, sasaran waktu yang tidak terkendali, kejadian yang ambiguitas kontrak. Lanjut. Selanjutnya ada keadaan kahar atau biasa disebut keadaan terdesak. Nah, menurut Perpres No. 16 tahun 2018 pasal 1 052 adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Nah, berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar atau keadaan terdesak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa, meliputi yang pertama bencana alam. Bencana alam ini contohnya kayak banjir, tsunami, longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bencana non alam. Bencana non alam ini kayak misalkan wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bencana sosial. Ini tuh contohnya kayak konflik, lalu kejadian demonstrasi, atau tawuran pelajar pun masuk ke bencana sosial. Lalu yang keempat ada pemogokan. Nah, yang dimaksud pemogokan di sini adalah peristiwa di mana sejumlah besar karyawan perusahaan berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Lalu yang kelima ada kebakaran. Yang keenam gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Next. Nah, berikut gambar dasar penentuan penghentian konstruksi akibat keadaan kahar. Nah, pertama-tama tuh penerbitan suara pernyataan kahar oleh pejabat yang berwenang, dan juga berupa foto atau video dokumentasi. Lalu penghentian kontrak karena keadaan kahar bisa sementara atau permanen. Itu juga bisa seluruh atau sebagian pekerjaan. Nah, di situ tuh ada kompensasinya. Yang pertama perpanjangan masa pelaksanaan,
Lalu yang kedua, ganti rugi terhadap kerugian nyata penyedia. Nah, semua ketentuan mengenai hal ini harus jelas disebutkan, termasuk tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan, dan tindak lanjut setelah kejadian tersebut. Yang penting diketahui adalah bahwa keadaan memaksa ini erat kaitannya dengan masalah asuransi. Nah, lalu yang ke-10 ada pengesampingan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata. Nah, pasal ini tuh menyatakan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak harus melalui suatu keputusan pengadilan. Bila dikehendaki pemutusan kontrak tanpa melalui keputusan pengadilan, maka pemberlakuan pasal ini harus dikesampingkan dan hal ini harus disebutkan dalam kontrak. Banyak kontrak yang tidak mencantumkan pengesampingan ini sehingga menimbulkan masalah sehubungan dengan pemutusan kontrak. Nah, selain itu, adapun secara jelas pasal aku mengatur adanya syarat batal dalam sebuah perjanjian. Nah, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik. Andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Poin yang ke-11, hukum yang berlaku atau governing law. Kontrak kerja konstruksi berada dalam lingkup hukum sejak mulai proses awal terjadinya kontrak tersebut, yaitu sejak proses pengadaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jika dilihat dari skema di bawah, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara mengatur hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa pada proses persiapan sampai proses penerbitan surat penetapan penyedia jasa konstruksi. Lalu, hukum perdata mengatur hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak kerja konstruksi. Lalu yang terakhir, hukum pidana. Hukum ini mengatur hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sejak proses pengadaan sampai dengan selesainya kontrak konstruksi. Lalu di dalam kontrak juga terdapat kebijakan kontrak konstruksi. Kebijakan kontrak konstruksi adalah dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, kebijakan terkait kontrak konstruksi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kebijakan non-regulasi atau kontrak konstruksi. Kebijakan non-regulasi atau kontrak konstruksi manakala terdapat keadaan khusus yang mendesak, maka Badan Tata Usaha Negara atau pihak-pihak yang berkenan yang bersifatnya individual harus menyimpang dari peraturan kebijaksanaan guna kemaslahatan warga. Selanjutnya ada contoh-contoh kebijakan non-regulasi kontrak konstruksi seperti yang poin A, surat edaran bisa digunakan oleh pejabat, menteri atau direktur jenderal untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dan berkaitan dengan pelayanan publik. Contohnya seperti surat edaran Ditjen Bina Marga nomor 2 tahun 2016 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan adendum kontrak. Terus ada surat edaran Ditjen Bina Marga nomor 7 tahun 2015 tentang penanganan kontrak kritis. Terus poin B, petunjuk pelaksana yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai pedoman bagi bawahan untuk melaksanakan peraturan yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya. Poin C, petunjuk operasional atau petunjuk teknis yang memuat berbagai cara teknis administratif dan operasional mengenai tugas tertentu. Poin D, instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Poin E, pengumuman yang antara lain berisi informasi yang diperlukan suatu pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Lalu,
ada kebijakan regulasi kontrak konstruksi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Terus selanjutnya ada perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa atau pemerintah atau jasa pemerintah. Lalu poin 12 prioritas dokumen. Isi kontrak sendiri diatur sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi surat perjanjian, dokumen lelang hingga surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan. Namun, dokumen kontrak untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan sistem pelelangan nasional atau local competitive bidding dalam urutan prioritas dari yang pertama, surat perjanjian termasuk adendum kontrak bila ada. Yang kedua, surat penunjuk pemenang lelang. Yang ketiga, surat penawaran. Yang keempat, adendum dokumen lelang. Yang kelima, data kontrak. Yang keenam, syarat-syarat kontrak. Yang ketujuh, spesifikasi. Yang kedelapan, gambar-gambar. Yang kesembilan, daftar kuantitas dan harga yang telah diisi harga penawarannya. 10, dokumen lain yang tercantum dalam data kontrak pembentuk bagian dari kontrak. Oke, selanjutnya kontrak-kontrak dengan sistem pelelangan internasional atau International Competitive Bidding. Ada 9 poin. Yang satu, the contract agreement. Yang kedua, the letter of acceptance. Ketiga, the bid of appendix to bid. Keempat, the condition of contract part 2. The condition of contract part 1. Yang keenam, the specification. Ketujuh, the drawings. Kedelapan, the price bill of quantities. Dan yang kesembilan, other documents. Baik, segitu penjelasan dari kami. Apa ada yang ingin menjawab? Ada yang bertanya? Oke, silakan untuk yang mau bertanya atau diskusi.